Sekian, hari ini kita mau membuat presentasi mengenai dampak gaya hidup konsumtif generasi Z terhadap lingkungan melalui konsumsi fast fashion di Tangerang. Next. Oke, pertama-tama kita akan mendahulunya dengan latar belakang yang kita ambil dari SDG 11.62 mengenai kota dan kontribusi berkelanjutan. Jadi dari sini latar belakang yang belakangi proposal kita itu adalah Gen Z sebagai digital native atau sebagai consumer, dan yang Gen Z ini mudah terpapar tren media sosial seperti haul ataupun perasaan mengenai fear of missing out. Karena hal ini membuat Gen Z ini terdorong untuk memiliki gaya hidup konsumtif pada fashion. Dan yang kedua, fast fashion juga diminati karena harganya yang murah, trendy, dan mudah diakses. Namun hal ini pun menyebabkan pembelian yang terus-menerus atau impulsif, dan hal ini juga menyebabkan terjadinya limbah tekstil. Yang ketiga, berdasarkan dari limbah tekstil tersebut, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan limbah tekstil menyumbang 2,87% dari total sampah nasional, dan hal ini berdampak bagi lingkungan. Nah, dari fenomena ini sendiri, hal ini bertentangan dengan United Nations SDG 11 yang kita ambil mengenai kota dan komunitas berkelanjutan. Dan yang terakhir, brand lokal dengan konsep slow fashion dan sustainable fashion juga dapat menjadi solusi dari permasalahan kita ini untuk mengurangi budaya konsumtif dan meningkatkan kesadaran lingkungan Gen Z di Tangerang. Next. Untuk selanjutnya kita mau melihat dan membelah dulu literatur review kita di sini. Jadi selain data yang sudah diberikan Lea tadi, sebenarnya udah beberapa scholars atau peneliti yang telah meneliti telah topik dan isu ini, udah mengangkatnya. Jadi sini ada beberapa poin. Itu satu, dari catatan lama dan dari riset yang lama, kita udah mengetahui kalau misalnya generasi Z itu adalah generasi yang digital native atau perilaku konsumsinya dibentuk oleh media sosial, influencer, dan aktivitas online lainnya. Dan kedua, kita udah mengetahui kalau misalnya ini mengimpact the way kayak cara mereka berbelanja online. Cashless transaction juga selama ini telah membantu mereka untuk secara efisien membeli suatu barang secara online. Ketiga, kita udah mengetahui kalau misalnya fast fashion memiliki harga yang murah karena fast labor dan memiliki tren yang sangat cepat, sehingga ini menjadi daya tarik bagi konsumen muda. Selain itu, kita udah mengetahui lewat peneliti lama kalau misalnya fast fashion itu menghasilkan limbah tekstil yang besar, emisi CO2 yang tinggi, dan pencemaran air yang membebani lingkungan perkotaan. So dari sini kita mengetahui bahwa ada kesenjangan antara kesadaran lingkungan dan perubahan perilaku juga. Kalau misalnya sebenarnya generasi Z itu sadar atas destruksi lingkungan yang dilakukan oleh fast fashion, namun perilaku mereka masih bersifat berbeda. Next. Oke, dari sini kita dapat melihat metode penelitian yang kita pilih adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara yang mendalam. Dan lokasinya sendiri kita di Tangerang Selatan via Zoom meeting. Terus untuk teknik samplingnya juga kita persuasive sampling, dan ini berdasarkan kriteria usia Gen Z, jadi sekitaran 18 tahun sampai 24 tahun. Lalu kita juga mengambil narasumber dari 5 mahasiswa Gen Z yang memang mereka itu tersebar di beberapa universitas di sini. Dan dari data yang kita kumpulkan, kita membuat 10 pertanyaan wawancara, dan pertanyaan ini mencakup frekuensi pembelian, pengaruh media sosial, kesadaran lingkungan, dan pandangan terhadap slow fashion itu. Dan berdasarkan dari data di analisis ini, kita menganalisis secara tematik dan juga didukung oleh beberapa dokumentasi melalui media sosial serta rekaman wawancara. Next. Jadi dari penelitian yang kita telah lakukan ada 4 hasil. Satu, pengaruh media itu tak heterogen dan gak sama setiap subjek. Jadi ada yang memang terimpact dan kayak terpengaruhi oleh media sosial, influencer. Tapi ada juga responden yang mengaku bahwa kalau misalnya sebenarnya faktor ini dipengaruhi, faktor berbelanja mereka dipengaruhi oleh hal lain seperti rekomendasi keluarga, etc. etc. Kedua, ada harga murah dan tren. Ini mengkonfirmasi juga penelitian yang udah kita cari sebelumnya, yaitu kalau misalnya sebenarnya daya fast fashion itu kepada harga murahnya. Jadi kebanyakan responden kita mengakui kalau misalnya sebenarnya mereka membeli fast fashion karena harganya yang relatively cheap. 3, ada tahu tapi tidak berubah, yaitu knowledge or behavior gap, yang artinya kalau misalnya
Memang iya, kayak subjek ini pada tahu semua kalau misalnya fast fashion ini destruktif ke lingkungan, namun mereka tidak melakukan apa-apa tentang hal itu dan terus berbelanja saja karena relatively banyak trade off-nya seperti harga yang lebih murah. Keempat, ada perilaku positif dalam pengelolaan pakaian bekas. Semua narasumber menunjukkan sikap yang positif pada kayak mendaur ulang baju dengan merespon kalau misalnya udah mempunyai baju yang lama dan udah usang, mereka sebenarnya akan menjual secara thrifting atau kayak menyumbangkan ke orang yang membutuhkan. Dah, sekian itu untuk hasil penelitian kita. Oke, next. Oke, dari kesimpulan kita ambil dari penelitian ini, kita melihat bahwa gaya hidup konsumtif Gen Z di Tangerang itu sebenarnya berkontribusi dengan sangat tinggi dengan konsumsinya fast fashion dan peningkatan limbah tekstil nih. Namun temuan yang paling penting adalah kita melihat bahwa ternyata Gen Z ini memiliki tindakan dan kesadaran terhadap tekstil sendiri begitu. Dan hal ini membuat mereka tersadar untuk mendukung ekosistem. Oke, next. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.